warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar. Yang terhormat Ibu Nurhasanah, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Hitobah dan Muhadarah. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena atas bimbingannya saya dapat menyelesaikan tausiah saya yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkadang segala persoalan yang nyata di muka bumi ini, ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk mempersiapkan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup, insya Allah akan tercapai. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan, sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Saudara-saudaraku, kita tidak akan tahu tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Yang pertama, dengan wahyu Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in yang sampailah kepada kita. Kita harus belajar tentang agama ini karena pada hakikatnya manusia mempunyai sifat bodoh, tidak tahu agama. Maka kita harus selalu belajar yang pertama kali belajar tentang agama ini. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah menyebutkan jahula, yaitu bodoh. Gak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Maka harus dia belajar. Jadi, kita harus memperbaiki cara beragama kita dengan berilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, dan sunnah. Menurut pemahaman salafus soleh, semua manusia itu wajib belajar agama ini. Apakah dia orang awam, apakah dia rakyat, apakah dia penjabat, apakah dia seorang dokter, seorang profesor, dia orang tua, sebagai anak laki-laki ataupun perempuan, dia orang kaya, miskin, atau siapa saja, wajib menuntut ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan.
Nikmat Islam ini nikmat yang sangat luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita harus belajar iman kita, jaga keislaman kita. Dengan apa kita menjaganya? Dengan apa kita mensyukuri nikmat Islam ini? Ya, dengan kita cara belajar agama. Kalau kita nggak belajar agama, bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Harus kita ingat bahwa Allah setiap hari memberikan kepada kita waktu 24 jam. Tinggal kita berusaha bagaimana dalam sehari itu kita mempelajari ilmu agama. Maupun 1 jam, 30 menit, ataupun 10 menit. Masa kita nggak ada waktu? Nggak mungkin kan kita tidak ada waktu. Nah, jadi tinggal bagaimana kita cara mengatur waktu kita ini untuk belajar agama, sehingga kita paham tentang agama Islam. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim diri mereka bahwa mereka adalah yang pasti masuk surga. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, mana buktinya? Mana dalilnya? Ada keterangan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah? Ada tidak? Dan tidak ada keterangan juga dari kitab mereka bahwa mereka itu pasti masuk surga, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ini banyak kaum muslim yang mereka tidak paham. Maka ini harus diperbaiki agama mereka. Mereka wajib menuntut ilmu syar'i jika ingin masuk surga. Karena kita yakin kita orang Islam, bahwa yang kita tuju dalam hidup kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin masuk surga. Sedangkan cara untuk masuk surga ada banyak caranya. Yang dasarnya aja yang kita harus tahu, pertama, kita harus beriman, harus beramal saleh dan menuntut ilmu. Karena nggak mungkin juga kita melakukan amal saleh tanpa ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Dari hadis tersebut, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Nah, para saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama menuntut ilmu agar kita mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai umat Islam wajib mempelajari agama Islam. Nah, tetapi selain itu kita juga wajib mempelajari ilmu lainnya, seperti ilmu sains, ilmu politik, ilmu sosial, dan ilmu lainnya. Nah, ilmu yang kita dapati, yang kita pelajari ini jangan sampai terputus pada diri kita saja. Kita harus menyebarkannya kepada orang terdekat kita, seperti keluarga, teman, maupun orang-orang yang ada di lingkungan kita. Lagi ilmu itu bermanfaat, bernilai positif, kita wajib menyebarkannya kepada semua orang. Nah, saudara-saudaraku, menuntut ilmu itu mudah. Di dalam Islam tidak ada menyulitkan setiap umat muslimnya dalam menuntut ilmu. Selagi itu tergantung pada niat kita sendiri dalam belajar ilmu. Ada 5 keutamaan dalam menuntut ilmu. Nah, yang pertama, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Dari penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diperkuat dengan hadis lainnya yang melengkapi penjelasan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa mengajarkan suatu ilmu
maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Nah, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, keberadaan ilmu merupakan sebuah anugerah. Ilmu merupakan sebuah anugerah dan juga dasar hukum Islam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mencari ilmu merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Yang ketiga, orang berilmu akan diangkat derajatnya dengan mencari ilmu. Maka kita akan menjadi seorang yang berilmu dan sebagai cara sukses dunia akhirat menurut Islam. Jangan lupa bahwa janji Allah yang kepada mereka yang berilmu ialah mengangkat derajat mereka. Kemudian yang keempat, amalan yang tidak akan terputus. Mencari ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan ini merupakan amalan yang harus kita terus lakukan. Mereka yang tidak muda lagi masih memiliki semangat yang luar biasa untuk terus belajar. Maka bagi Anda yang dalam kondisi sempurna dan normal justru bermalas-malasan. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis berikut ini. Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, terhindar dari fitnah dan laknat Allah Azza wa Jalla. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan yang ketaatannya. Demikian pula seseorang yang alim atau yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasanahkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam menjelaskan makna dari hadis tersebut, Syekh Al-Munawi berkata, dunia terlaknat disebabkan karena ia memperdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya, yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah lalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, bagaimana cara kita dengan belajar? Yaitu dengan cara memahami ilmu yang kita dapati, kemudian mengamalkannya dengan amal saleh, dengan ikhlas dan ittiba, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kita tuju sebagai seorang mukmin dan mukminat. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan tausiah yang dapat saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.